Orang masuk dibalik ka budak teh pujihan teh. Jang, kade tong poho salat. Pugu salat menu utama. Harusnya jang kade tong poho neangan duit tak gitu. Dunia ini bagaimanapun indahnya, maka akhirat itu lebih apa? Lebih baik. Itu yang disebut dengan zuhud, Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat wae aduh. Jeung pangpayuna we rajin. Oh gitu Ibu. Alhamdulillah orang tiasa ngempel deui Ibu. Bisa berkumpul lagi di Masjid Al-Irsyad ya, Kota Baru Parahyangan dalam keadaan sehat. Kemudian pikiran pun tenang gitu ya. Gak ada yang sedang stres, gak ada? Alhamdulillah. Depresi apalagi ya? Oh iya. Harusnya di rumah sakit kalau itu ya. Dan Ibu, di antara nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu nikmat gitu ya. Tidak semua orang temannya soleh-soleh Ibu. Tapi Ibu dikumpulkan dengan orang soleh. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nah, ilmu dan orang-orang soleh itu adanya ya di majelis taklim seperti ini. Makanya harus rajin Ibu ya, rutin gitu. Bahkan kalau bisa jangan hanya di sini. Kalau ada di tempat lain kajian-kajian ilmu, datangi selama kita sehat dan ada kesempatan. Karena kita itu sedang nunggu ini teh Ibu, nunggu antrian. Antrian apa Ibu? Ya mati gitu ya. Sebelum kita sampai pada tujuan kita, kita memanfaatkan waktu kita ini sebaik mungkin. Ya, mengumpulkan pahala kebaikan. Dan ngapain lagi itu di alam dunia mah Ibu sok. Ibu kerjaan tiap hari nonton drakor dah bosen. Ya. Iya atau tiap hari mau apa? Lari pagi misalnya. Mau senama, aduh Ibu terame bosen. Tapi kalau ngaji itu nggak ada bosennya Ibu. Ya, kalau kita dekat di majelis taklim, hidup kita semakin tenang. Kita jauh dari majelis taklim, hidup kita semakin ruwet, stres, rudet orang Sunda mah. Sagala kahoyong mau sok Ibu jalan-jalan ke masjid dengan jalan-jalan ka mall benten teu. Benten. Jalan-jalan ke masjid mah zuhud Ibu teh ya. Iya, bertambah keimanan. Jalan-jalan ke mall mah ada stres atuh. Sagala hayang teu boga duit tak gitu. Iya. Iya Ibu. Asup jam 8 isuk-isuk keluar jam 10 peuting da teu mawana naon eta teh. Kitu kekurilingan hungkul ninggali da teu boga duit, aya ieu hayang eueuh duitna hayang. Tungtungna ka dieu tah stres gitu. Tapi ke masjid mah Ibu jongjon insya Allah. Ya, makanya jangan membatasi ngajinya di sini aja gitu ya. Di tempat Ibu di masjid yang lain ada kajian, datang ke sana. Menambah ilmu dan memperkuat keimanan. Karena iman itu kan bisa ini Bu, naik turun dia. Seperti HP saja. HP orang kalau lobet Ibu sok
Kawur geningnya, aduh mana charger lah gitu. Tak iman juga kalau sedang turun teh harusnya leuwih kawur lagi kita teh. Kita mah kalau iman turun teh dah sok hare-hare we santai gitu. Ari HP lobet meni riweuh gitu. Ari iman lobet teu riweuh. Nah, harus ya Ibu, kajian kita hari ini tentang apa coba? Nah, hikmah disyariatkannya apa? Kurban. Iraha kurban teh Ibu? Kaping 17 naon? Kaping 10. 10 Zulhijjah. Oh 17 Juli. Berarti tinggal berapa hari lagi? Berarti sekarang sudah masuk Zulhijjah ya? Oh belum masuk Zulhijjah sekarang. Hari Sabtu. Nah, Ibu bagi yang mau menyembeli, hati-hati tuh. Jangan mencabut kuku, mencabut rambut gitu sampai si binatangnya disembelih. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, bisi hilap nanti dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Tapi itu pembahasan fikih Ibu ya. Saya ingin sedikit menggali tentang hikmah disyariatkannya kurban itu apa. Ari kurban teh naon hartosna Ibu? Dari korubayak rubu artinya mendekat. Jadi berkurban itu kita sedang mendekatkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kita teh jauh gitu dari Allah. Bisi ieu mah. Ya, bisi jauh. Bagi ibu yang punya, silahkan untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Apa yang disembelih Ibu? Kambing teras, sapi teras, onta. Ari hayam kenging teu. Bisi aya nu hayam di dia. Entok teu kenging. Hanya kambing, domba, sapi dan munding kenging munding. Kenging masuk ke sapi gitu. Aya nu bade korban onta di dia Bu? Teu aya? Teu aya di kebun binatang. Bilih amal dia bilih ya mah Ibu bade korban onta. Nah, jadi kurban itu tujuan utamanya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah ya. Ini momen bagi ibu yang punya, saya ingin kembali kepada Allah. Salah satunya dengan menyembelih hewan itu. Nah, para ulama Ibu ngaguar, membuka, mengkaji hikmah. Sebetulnya apa sih di balik kurban itu? Apakah sebatas menyembelih kemudian selesai? Nah, kita awali dari surat As-Saffat Ibu. As-Saffat ayat 100 sampai 107. Ibu pada bawa Quran? Bawa? Anu teu nyanda Quran berarti tos apal meureunnya. Matak teu nyanda Quran ge. Tos ditalar di luar kepala. Tos molotok Ibu mah. Nah, surat As-Saffat. Allah berfirman menceritakan tentang siapa Ibu? Tentang Nabi Ibrahim. Sebetulnya syariat kurban ini Ibu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam punya 2 anak laki-laki namanya Kabil dan Habil. Nah, Allah menyuruh mereka berkurban. Habil mah kurban teh pakai domba yang besar, domba terbaik yang dia miliki. Kalau Kabil kurbannya teh naonnya Ibu? Sayur-sayuran yang sudah busuk. Gitu. Bakating ku pedit. Kalau Habil domba yang besar, maka Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Kabil. Cuma kalau zaman Nabi Adam, kurbannya itu nggak disembelih. Ciri kurbannya diterima itu dibakar api. Jadi kaduruk si domba nate. Ciri diterima oleh Allah. Sedangkan Kabil tidak diterima oleh Allah karena memberikan yang terburuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Mata engke Ibu lamun kurban teh
Usahakan yang terbaik. Ieu mah meuli domba ge, domba atlet antara tulang dan kulit. Eueuh gayeumeunnana. Ari di sop teh tulang we hungkul, dikenyotan. Gitu ya. Jadi berikan yang terbaik kepada Allah. Nah, karena Kabil tidak diterima kurbannya, ibu iri dia sama adiknya itu, sama Habil iri. Akhirnya apa? Adiknya itu dipukul pakai batu, meninggal dunia. Makanya kalau ada orang yang membunuh hari ini ibu, si Kabil itu kebagian dosanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di alam dunia itu. Jadi setiap ada pembunuhan di Indonesia, di seluruh dunia, Kabil kebagian. Gitu tah dosana. Nah kemudian kurban itu dilanjutkan di zaman Nabi Ibrahim. Gitu ya. Nah kita baca nih. Surat apa ibu tadi? As-Saffat ya. Bismillah. Di 100 ibu. Anu robi habli minas solihin. Ya. Nah ibu. Ayat-ayat sebelum ayat 100 itu berbicara tentang dakwahnya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian dakwahnya itu banyak ditolak. Ditentang oleh kaumnya. Maka kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim itu sedih karena dakwahnya ditolak. Kemudian beliau berdoa, baiklah ditolak oge, abdi marek ngadoa weh, Robi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang soleh. Supaya apa? Supaya tergantikan kekecewaannya, mengajak umatnya beriman tidak mau, akhirnya meminta kepada Allah supaya diganti saja dengan anak yang soleh. Mudah-mudahan dari anak soleh ini nanti lahir keturunan orang-orang apa? Soleh juga gitu. Maka Allah pun memberikan seorang anak. Doa ini ibu dipanjatkan Nabi Ibrahim puluhan tahun. Maka Allah karuniakan anak pertama kepada Ibrahim di usianya 86 tahun. Makanya bagi ibu di sini yang masih belum punya anak, sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah. Ibrahim saja mendapatkan putranya di usia 86 tahun. Coba ibu bayangkan, sabaraha puluh tahun ngadoa, nah urang mah karek sapoe dua poe ge geus teu sabar. Allah teh meuni teu ngabulkeun wae cenah kitu. Nabi Ibrahim enggak pernah putus asa dengan doanya. Ieu teh abdi teh tos ngadoa cenah sabaraha lami saminggu. Can dikabulkeun wae ku Allah teh kitu. Padahal naon dosa abdi da ngaos sering abdi mah kitu ibu. Rarasaan mah abdi tidak soleh, cenah gitu. Rarasaan soleh. Ibu, ketika ibu belum diijabah doa, ibu terus berdoa kan pahalanya mah tetap dapat. Ya, jadi orang yang doanya terlambat dikabulkan itu sengaja oleh Allah supaya apa? Supaya dia mengumpulkan dulu pahala gitu. Nanti pahalanya sudah banyak seabrek baru diijabah. Cuma ijabahnya itu ibu tidak mesti sama dengan apa yang kita minta. Kata Nabi, ijabah doa itu pertama sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua disimpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga diganti untuk apa? Kita dihindarkan dari musibah. Nah ketika orang terhindar dari musibah itu adalah ijabah doa yang tertunda itu. Diganti oleh Allah. Ya. Tetapi pahalanya terus mengalir. Nah, kemudian diberilah Nabi Ibrahim itu setelah sekian puluh tahun berdoa seorang anak. Siapa yang pertama kali lahir? Ada berapa putra Ibrahim itu? 2. Siapa? Ismail dan Ishak. Kakaknya siapa? Ismail Ishak. Tuh iya Ishak cek ibu Ismail itu mana nu leres ya teh. Tuh Ishak ini dia. Mana nu leres? Kakaknya itu Ismail.
Itu anak pertama Nabi Ibrahim. Ibunya siapa? Kalau Ishak, Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim istrinya sabaraha hiji, Bu? Tuh, ibu teh sunah Nabi Ibrahim eta teh. Hoyong ngabdi oge. Gitu nya. Ibu mah mun bagian etana langsung bararaeud gitu. Padahal eta teh Nabi Ibrahim ge istrina 2 eta teh. Nah, Nabi Ishak mah ibu lahir ketika Nabi Ibrahim usianya 99 tahun. Gitu. Kalau Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Jadi Ismail itu kakaknya Ishak. Nanti yang disembelih siapa? Nabi Ismail. Walaupun ada sebagian seperti orang Nasrani mah kekeh. Anu disembelih teh Ishak. Kenapa? Karena dari Ishak itu nanti keturunan Bani Israel nanti. Ishak punya anak lagi Yakub. Nah, dari Yakub itu nanti Bani Israel. Nah, dari Ismail mah orang-orang Arab. Nabinya cuma satu nanti terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bani Israel nabinya banyak, Ibu. Banyak sekali. Orang Yahudi itu mengira nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad dari Bani Israel, ternyata dari orang Arab. Makanya mereka benci sama orang-orang Arab itu. Matak tinggal itu di Palestina ayeuna. Saudara kita dibantai, sudah 36.000 lebih yang syahid insya Allah. Kita berdoa untuk mereka, semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan melaknat orang-orang Yahudi itu. Terutama si Netanyahu itu singgera iyalah. Singgera uih gitu. Kita ada jalmi eta iyeuna, Bu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang disembelih itu nanti adalah Nabi Ismail. Nah, itu doa Robbi ya Allah, habli berilah aku minas solihin. Seorang anak bagian dari orang-orang yang soleh. Jadi ibu, kesolehan seorang anak itu ada peran doa orang tua di sana. Ari ibu sok ngadoakeun murang kali tara. Justru itu yang paling utama dalam mendidik anak, mendoakan anak. Kita suka lupa. Budak teh tara didoakeun, didoakeun goreng. Da maneh mah bedegong, bodoh. Disebut bedegong, bodoh, belegug, cireup. Kan gitunya. Akhirnya anak kita tumbuh jadi anak seperti itu. Kenapa? Cek orang Sunda mah omongan kolot mah saciduh metu saucap nyata. Hati-hati dengan ucapan kita kepada anak. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan bahwa seorang ibu, seorang ayah harus mendoakan anaknya kalau anaknya ingin tumbuh jadi anak yang soleh. Gitu. Ya. Kemudian diberilah di usia 86 tahun itu dan diberi nama Ismail. Ismail itu artinya apa, Ibu? Ismail itu artinya Allah mendengar. Allah mendengar. Kalau Ishak artinya apa Ishak? Tertawa Ishak itu. Kenapa? Karena Sarah ketika diberitahu akan punya anak, seperti nggak percaya, masa sih saya sudah tua gini punya anak gitu. Makanya ketika lahir pun dinamainya Ishak. Kalau Ismail artinya Allah maha mendengar. Karena apa? Karena Ibrahim selalu berdoa, rindu kepada Allah, ingin punya anak dan dikabulkan. Diberilah nama Ismail. Il itu artinya Tuhan. Allah dalam bahasa Ibrani itu. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang bijaksana. Kalau Ishak dalam Quran ibu gelarnya bukan halim tapi alim. Kalau ibu menemukan bigulamin alim itu Ishak. Tapi kalau bigulamin halim itu Ibrahim. Seperti dalam surat Az-Zariyat ada fabasyaruhu bigulamin alim. Maka para malaikat itu memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah dengan anak yang berilmu, yaitu Ishak.
gitu ya. Nah, kalau ini mah bigulamin halim, yaitu Ismail. Nah, ibu coba perhatikan. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Dan ketika anak itu sudah bisa berusaha bersama ayahnya. Artinya sudah dewasa. Sudah bisa membantu ayahnya dalam bekerja. Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku, inni arafil manam, aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Bu, mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ragu apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Kenapa? Karena beliau tahu itu adalah wahyu dari Allah. Matak Nabi mah moal ngimpi di udag juri gitu moal sina ibu. Mun ibu kan sok ngimpi teh di udag kunti gitu nya, di udag juri rek lumpat asa hese gitu. Nah, kenapa? Karena mimpi kita itu kadang baik, kadang buruk, itu dimasuki oleh setan gitu ya. Nah, kalau para nabi itu mimpinya itu wahyu. Semua yang dilihat oleh para nabi itu wahyu dari Allah. Makanya ketika Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail itu bukan karena ragu itu bener hentenya gitu, bukan. Tetapi ingin menguji anaknya. Apakah anaknya itu beriman dengan perintah Allah dan taat kepada ayahnya atau tidak gitu. Makanya Ibrahim mengajak diskusi dulu anaknya ketika itu. Ibu osok berdiskusi dengan anak? Osok atau watara? Osok lantaran ayah orang tua jeung budakna teh tara ngobrol ibu. Hare-hare we di bumi oge. Main HP masing-masing, indungna kanu HP, anakna kanu HP. Ya, banyak yang seperti itu, banyak. Kadang seorang ayah itu tidak pandai berkomunikasi dengan anaknya. Ngobrol oge sakah sampurna we gitu. Apalagi ayah mah sibuk di luar, ibu. Tapi ada juga seorang ibu yang tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kadang keputusannya itu selalu dipaksakan kepada anaknya. Kudu kieu maneh lamun teu awas ya disintre ku ibu. Tak gitu. Nah, Nabi Ibrahim itu tidak mengajarkan seperti itu, ibu. Ibrahim mengajarkan bagaimana berdiskusi dan ingin mengetahui cara berpikir anaknya itu. Padahal kalau Ibrahim mau, itu teh kan wahyu dari Allah. Dia ya babah dititah ya ku Allah urang pencitnya, takkan tapi henteu. Tapi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam. Aku melihat di dalam mimpi anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu gitu. Ya. Lamun misalnya Nabi Ismail nolak, ibu kira-kira jadi moal dipencitna. Cek Nabi Ismail itu alim, kira-kira bakal dilaksanakan moal. Nya bakal. Dan Nabi Ibrahim lebih nurut ke Allah tibatan ke anakna mesina urang. Urang mah ngagugahkeun murang kali salat subuh wae teu tega. Sok. Betul enggak? Ini teh anak sudah masuk subuh nih, anak teh keur tibra. Rek ngahudangkeun teh. Aduh karunya tibra keneh kan gitu kita mah. Ya. Ibrahim mah ibu bukan sebatas membangunkan untuk sholat, tapi menyembelih anak. Bayangkan ibu. Masa kita membangunkan anak buat sholat subuh saja nggak tega. Padahal Allah lebih sayang kepada anak kita daripada kita kepada mereka, betul nggak? Anak saya yang kelas 2 SD itu sekarang sudah mulai rajin Senin Kemis, Bu. Kelas 2 SD itu. Selalu minta dibangunkan untuk sahur. Kadang sayanya yang gak tega bangunin. Gitu. Aduh karunya gitu. Tapi kekeh maksa. Nah, bapak nama kadang ngedul tara puasa gitu. Tapi saya bersyukur punya anak yang meminta sendiri untuk saum sunnah. Tah ibu Allah mah leuwih nyaah ka budak urang tibatan urang ka anjeunna. Oleh sebab itu kalau kata Nabi suruh sholat 7 tahun
7 tahun. Ulah diengke-engke. Karunya leutik keneh. Semakin besar semakin sulit nanti dia disuruh sholat itu. Makanya dari kecil sekarang, kata Nabi 7 tahun, 10 tahun tara sholat cepret. Gitu. Jangan dibiarkan nonton wae HP. Nya, ieu mah da dipasihan HP teh. Jang diajar dipake nonton paribasa karunya cenah kitu. Babaturana baroga HP. Nah kitu teh namina nyaah dulang nu kitu teh. Nah, kemudian apa jawaban Ismail, Ibu? Qala ya abati. Ismail berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Aduh, tinggal Ibu. Anak soleh, didikan ayah yang soleh. Hasil doa ayahnya. Hasilnya seperti Ismail. Tidak ada keraguan sedikit pun walaupun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Coba Ibu bayangkan. Lamun Ibu diparentah mencit si Neng misalnya. Mencit si bungsu. Kinten-kinten tega teh Ibu. Sigana Ibu mah neangan alasan. Ibu, ini kejadian ini Ibu terjadi di Mina ini. Kalau Ibu lewat di Mina itu, nanti ini kan tempat mabit itu, tenda-tenda di Mina itu. Di sebelah kiri itu, kalau dari Muzdalifah ya, di sebelah kiri itu ada bukit. Nah, Ibu lihat ke bukit itu nanti ada tugu. Nah, di situ itu tugu itu dulu tempat Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Sampai sekarang tugu itu ada itu. Sengaja dibikin. Kantos Ibu ninggal? Tacan? Ibu kantos anu kantos ninggalnya. Anu tacan didoakeun ku abdi sing ninggal-ninggal ka ditu. Gitu ya. Itu ada di situ. Nah, lempar jumroh itu nanti itu dulunya itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Sarah melempari setan itu. Karena setan terus ngagoda. Gitu, menggoda ibunya, menggoda ayahnya, menggoda Ismailnya sendiri untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi dibaledogan. Sampai setan teh putus asa, ieu mah sigana moal bisa digoda. Kan beda, orang mah kagoda wae ku setan. Nah, jadi itu Ibu, peristiwa ini terjadi di mana? Di Mina. Gitu ya, di Mina. Kemudian Allah berfirman, falamma aslama, dan ketika keduanya sudah berserah diri, watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah membaringkan anaknya. Ketika itu Ismail Bu, wajahnya itu ditutup gitu tah. Jadi ketika mau disembelih, wajahnya itu ditutup sama Ibrahim itu. Sama tangan, supaya nanti pas disembelih itu beliau tidak merasa kasihan gitu. Ditutup gitu. Pas pada dipencit, wana dainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggil Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat apa? Baik. Inna hadzalahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Jadi Ibu, ketika mau disembelih, ada suara yang memanggil Nabi Ibrahim. Pas ngaliek, di belakang sudah ada kambing yang sangat besar. Jadi bukan pas rek dipencit tring Ismail jadi kambing, bukan. Kan nu kabayang ku Ibu mah kitunya. Kabayang teh kitu. Pasti kitu tring jadi domba, Ismail lah ka mana? Gitu. Nah, jadi pas mau di itu ada yang manggil. Pas ngaliek sudah ada kambing yang sangat apa? Besar. Dipencit we eta. Ibu bayangkeun lamun kapungkur Nabi Ibrahim mencit Ismail. Ayeuna urang rek mencit saha?
Budak teh tilu-tiluna gitu abdi oge kamari lanceukna ayeuna kudu nu si tengah kan gitu. Engke bungsu. Meureun gambar-gambar di jalan kurban teh lain domba sapi jeung onta, gambar budak we karari kan gitu. Nya Ibu, bayangkeun ku Ibu, ini rahmat dari Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya anak menjadi apa? Menjadi binatang gitu. Tujuannya apa itu Ibu? Nah, ada beberapa hikmah yang ingin saya kaji di sini. Yang pertama Ibu, hikmah dari peristiwa Ibrahim itu apa? Allah ingin kita mengetahui cara pandang Ibrahim terhadap dunia ini. Gitu. Ya. Cara pandang Nabi Ibrahim di dalam melihat apa? Dunia. Bagaimana sih dunia dalam pandangan seorang Ibrahim itu? Kenapa? Karena kita tahu di dalam surat Al-Anfal ayat 28 misalnya Allah berfirman wa'lamu dan ketahuilah annama amwalukum hanya saja harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian fitnatun adalah ujian wa annallaha indahu ajrun azim dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang sangat apa? Besar. Ibu bayangkan seorang anak yang dinanti selama puluhan tahun di Arab cek orang Sunda mah nepikeun ka Nabi Ibrahim teh ngadoa Gusti paparin abdi murang kalih anu soleh. Ketika sudah diberikan oleh Allah, kemudian anak itu tumbuh menjadi anak yang dewasa, bari jeung soleh, Ibu dalam mun teu soleh masih kana pek bae rek dipencit oge meureunnya Ibu teh. Tapi henteu nya ari kolot mah ibunya sabangor-bangorna budaknya orang teh nyaah weh gitu dan tidak pernah ada bekas anak, betul enggak? Ibu saya sudah menikah punya anak geus huisan, tetap aja ibu saya itu menganggap saya anak kecil gitu. Kalau ketemu teh diciuman, weh gitu. Diusapan, kalau saya sakit diusapan, Ibu. Saya sakit badan dipencetan, itu ibu saya itu. Walaupun geus sagede kieu, Ibu. Tareh aki-aki. Jadi bayangkan Ibu, seorang anak yang dinanti puluhan tahun setelah menjadi besar dan soleh, Allah menurunkan perintah pencit untuk menguji kira-kira lebih besar mana cintanya, apakah kepada Allah atau kepada anaknya. Kira-kira Ibu kalau ditanya, Ibu cinta kene ka Allah atau napi kamu rangkali? Cing, hayang naros ya abdi mah ieu mah jujur Ibu. Mana yang lebih Ibu cintai, Allah atau anak Ibu? Tuh, tinggal. Ya, betul enggak? Kadang-kadang kecondongan kita kepada anak itu lebih besar. Buktinya apa? Buktinya kita sholat subuh wae karunya. Nyaah, bisi tunduh kene. Padahal Allah lebih cinta kepada anak kita daripada kita sendiri. Tapi bagi seorang Ibrahim, Bu, tidak ada itu. Walaupun dia anak yang dicintai, ditunggu puluhan tahun, kalau Allah nyuruh sembelih, sembelih Ibrahim. Harusnya kita pun seperti itu. Jangan sampai kepentingan anak mengalahkan kepentingan ibadah kita. Ya, karena banyak orang tua yang seperti itu, Bu. Jang anak mah sagala dibeli, anu dipenta, dibere, dibikeun. Tapi ketika Allah nyuruh misalnya kurban, hoream, zakat, tara, infak, sodakoh, mumul gitu, Bu. Wakaf tidak pernah, tapi untuk anak bro-broan Ibu. Untuk urusan dunia bro-broan. Tetapi ketika Allah meminta sedekah sedikit saja, banyak orang yang enggan untuk memberikan. Padahal Nabi mengatakan apa? Tidak beriman di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Bagi Ibrahim, anak itu tidak lebih berharga dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lebih memilih pahala di sisi Allah daripada anaknya yang ia
dicintai dan ditunggu selama puluhan tahun. Sok ibu ngaku weda orang masih gak gitu. Memang itu naluri, tetapi sejauh mana kita bisa menundukkan naluri kita sebagai orang tua gitu, sehingga Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada anak-anak kita. Sampai banyak orang tua yang kalah oleh anaknya itu ibu. Gitu, harusnya tetap dilarang, kecuali setelah dilarang nektreg eta mah beda deui, itu mah sudah amaluna amalukum, silakan sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Selama orang tua itu sudah mendidik anaknya dengan benar. Tapi lamun anaknya mencari jalan yang lain, nyamangga we da di akhirat mangke masing-masing orang teh. Betul nggak, di akhirat kita bertanggung jawab masing-masing? Tapi di dunia selama itu anak ibu wajib untuk mendidik mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tong eleh ku budak gitu. Anak perempuan tutup aurat. Gitu. Ya, tutup aurat. Kalau dia ingin belajar di satu tempat di mana tempat itu tidak sesuai dengan agamanya, larang. Cari tempat yang memang bisa menumbuh kembangkan keimanannya gitu. Tong kumaha budak. Da ieu mah budak istri dibawa ku batur ge diantep atuh. Unggal malam baheula mah ibu aya istilah apel malam minggu. Ayeuna mah unggal poe bobogohan teh. Matak teu romantis deui. Baheula mah malam minggu bari jeung era ku kolotna izin heula eta oge, betul enggak ibu? Kadang mah bobogohan di dinya dibaturan ku kolotna kan gitu. Kolotna milu nongkrong di dinya. Ayeuna mah barudak teh kanu motor dibawa, sampai ada kasus apa sekarang yang viral lagi itu. Nah, itu kan aduh ya Allah. Dampak dari pergaulan-pergaulan seperti itu. Kemana peran orang tua? Ibu yang paling berperan dalam mendidik anak, dan ini adalah tanggung jawab siapa? Orang tua, bukan gurunya. Kenapa? Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah tentang anak ibu itu bukan gurunya tapi ibu. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan mentang-mentang sudah bayar sekolah mahal gitu, seolah-olah lepas tanggung jawab dari mendidik anak. Enggak. Ya, dan didik orang tua didik anak itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dengan didikan Islam. Didik mereka untuk menjadi para pejuang Islam, para pejuang dakwah. Urang teh ayeuna nuju krisis ulama, ibu, krisis ahli ilmu kita itu sekarang. Kenapa? Karena kebanyakan orang tuanya kalau punya anak itu cita-citanya teh sok nu macem-macem gitu. Aya nu hayang jadi penari balet budak teh. Kita kukurilingan nepi ka ongkek. Aya nu hayang jadi musisi. Macam-macam lah. Tetapi jarang orang tua yang punya cita-cita supaya anaknya jadi ulama, jadi ahli ilmu. Itu jarang sekali. Saya ingin anak saya menjadi seorang ulama besar, imam Masjidil Haram misalnya. Aya teh dia nu kitu. Asa ayahnya sing ngacung, anu pernah ngadoakeun putrana jadi imam Masjidil Haram di dia. Tuh, kan bener cek abdi oge. Makanya ibu jangan pernah menganggap remeh doa untuk kesolehan anak kita. Ibu, saya punya pengalaman, punya murid bangor bantangul nak kacida ibu. Batur diajar si eta main PS, play syaiton. Main PS. Kamana ibu budak teh kuduna tahfidz teh aya main play syaiton. Ah keluarkeun we ku abi teh bedegong gitu nya, geus taak pokona mah keluarkeun. Saya ngisi kajian ibu di satu tempat subuh-subuh, ternyata imamnya budak bedegong eta ibu sudah hafal Quran dia sekarang 30 juz. Saya bingung, iya kok bisa kieu da ka pasantren itu dikaluarkeun, ka pasantren ieu dikaluarkeun, dikaabdikeun sarua ku abdi ge dikaluarkeun da bangor. Terus masuk lagi ke pesantren yang lain, ketemu lagi sekarang sudah 30 juz dan mengimami sekarang.
Saya yakin itu karena doa ayah ibunya itu. Ibu nggak tertarik punya anak hafal 30 juz? Tertarik. Ari ibu hafal teh Qur'ana. Hafal sawareh. Eta oge kulhu jeung Al-Falaq Anasnya lumayan lah segitu. Ibu ya. Jadi siapa yang lebih kita cintai? Anak atau Allah? Allah. Wajib Allah. Gak boleh. Jangan harap kita menjadi mukmin sejati kalau cinta kita kepada anak, kepada harta lebih besar daripada kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Didik anak-anak kita itu sesuai dengan syariat Allah gitu. Karena tanpa didikan syariat Allah, jangan harap jadi anak soleh itu. Jangan harap. Ya, mungkin ada baik sama orang tuanya, tara sholat tapi baik. Tapi ibu menjamin kelakuannya ketika tidak ada ibu. Ketika dia di luar kota dengan teman-temannya misalnya. Seorang anak yang tidak sholat itu pasti mengikuti hawa nafsu itu. Dalam Quran seperti itu. Dan jangan harap ketika kita meninggal dia mendoakan kita. Padahal doa seorang anak adalah investasi kita di akhirat nanti. Terus mengalir. Dan itu yang akan menerangi kubur kita nanti. Doa itu. Jangan sampai mereka ketika kita mati malah berebut warisan. Padahal kita can dikuburkeun. Seueur nu kitu ibu eta teh. Parasea barudak teh. Berebut warisan. Hayang imah nu itu, imah nu ieu. Hayang dibagi rata. Embung sesuai dengan syariat Islam. Teu adil cenah. Pasea kancing coplok bahasana. Ibu meninggal, mereka tidak pernah lagi bersilaturahim nanti. Putus hubungan di antara mereka itu. Kenapa? Karena kita tidak mendidik mereka dengan benar. Ya, permasalahannya bukan warisan ini adil atau tidak adil. Dah hukum Allah mah pasti adil. Gitu ya. Tetapi permasalahannya mereka mau tidak menerima konsep keadilan Islam itu. Nah, kalau kita tidak mendidiknya secara Islami dari sekarang, jangan harap anak-anak kita menjadi orang soleh setelah kita meninggal nanti. Tong boroni ngadoakeun urang, ngadoakeun anjeunna oge buah poho gitu buat inget buah henteu ibunya. Tah jadi ibu cara pandang Ibrahim terhadap dunia dan anak itu seperti itu. Akhirat lebih beliau inginkan ketimbang dunia ini. Kenapa? Karena beliau sangat tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Tetapi tempat apa ibu? Meninggal. Cenah tuh tinggal apal ibu. Karena memang seperti itu. Bukan tempat tinggal. Bukan darul qoror, bukan tempat di mana kita akan beristirahat. Dunia ini hanya sementara ibu. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang mengembara. Makanya Allah berfirman apa ibu? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini bermain-main dan senda gurau. Wazinatun, apa zina itu? Perhiasan. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga. Betul nggak? Dunia mah saling berbangga-bangga. Datang ke pengajian wae pahade-hade bajuna. Sok. Ingin tampil beda, kudu nu mahal wae gitu. Tingali cenah Pak, ini teu pantas kitu baju ti si ibu. Tingali kurudungna oge aduh, ini geus belel cenah. Ya. Mobilnya pun kudu pahade-hade ke pengajian teh. Tafakhur. Lamun make mobil butut teh era. Padahal sarua maju. Nu alus maju, nu butut oge maju gitu. Tafakhur bu. Ya, kemudian apa? Wataka surun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta dan keturunan. Itu dunia. Padahal wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi Ibrahim memiliki pola pikir bahwa dunia ini bagaimanapun indahnya, maka akhirat itu lebih apa? Lebih baik. Itu yang disebut dengan zuhud, Ibu. Jadi zuhud itu apa?
kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di dunia ini. Itu zuhud itu. Ibu terkena musibah misalnya. Mobil ibu hilang. Kemudian ibu berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku itu. Nah, kalau ibu kehilangan sesuatu dan ibu berdoa kepada Allah minta pahala atas kehilangan itu, maka ibu zuhud. Kenapa? Karena pahala di sisi Allah lebih ibu cintai, ibu rindui ketimbang mobil yang hilang. Cing, ibu mending pahala, mending mobilnya balik deui. Yang balik darinya. Ibu misalnya ical 1 miliar. Hilang 1 miliar. Ibu lebih memilih pahala musibah atau memilih 1 miliar balik deui? Tuh, hayang 1 miliar balik deui, pahala hayang, ibu mah duanana. Seorang zuhud itu ibu ketika dia ditimpa musibah, maka pahala Allah lebih dia rindukan daripada kehilangannya itu. Itu zuhud. Ibu sedekah misalnya. 10 juta ibu sedekah. Mengharap apa sedekah itu? Mengharap pahala? Mengorbankan 10 juta untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu zuhud namanya. Jadi zuhud itu lebih merindukan apa yang ada di sisi Allah ketimbang dunia. Itu zuhud. Nah, mata ibu di dalam surat Ad-Duha ayat apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Terus dalam Al-An'am ayat 32 apa? Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun waladarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia tidaklah kecuali senda gurau, bermain-main. Ketika ibu bahagia di dunia, sampai kapan bahagianya ibu? Ada orang yang dari lahir sampai mati bahagia terus? Terame sih gananya hirup tehnya. Meni sawarna gitu. Tapi ada tidak yang kemudian sedih terus? Nah, bahagia, sedih. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kamari mah teu boga duit ibu. Ayeuna aya, isuk teh geus teu boga deui kitu. Baru terima gaji. Waduh atoh ibunya. Waduh udah gaji. Geus dipilah ieu jang mayar hutang. Jang balanja sakieu, jang nyicil sakieu, jang barudak ical. Ternyata gajian itu cuma sehari dapat uangnya ibu. Nanti pertengahan teh geus empek-empesan deui gitu. Kete aya deui, dunia itu terus seperti itu. Tidak ada yang abadi. Makanya jangan sampai dunia ini menjadi tujuan kehidupan kita, ibu. Jadikan dunia ini untuk akhirat kita. Ibu jalan-jalan ke mall, wah bahagia, senang. Gitu ya. Jalan-jalan ke Ancol gitu, jalan-jalan ke pantai, bahagia, senang. Balik ka imah dikerok nyeri awak. Seseuheun numpuk. Arto seep, stres gitu kan ya. Senang sote kamari keur aya duitna bari jeung jalan-jalan balik ka imah, aduh duit isuk dahar naon kan gitu ibu. Ada orang menikah sampai pinjam uang, wah bahagia isuk lieur mayaran hutangna. Dunia seperti itu ibu. Ya, bahkan nyapek wae cangkeul di alam dunia mah. Komo sotong anu garede teh ibu kan lihat ciga karet eta teh sotong. Aduh nyapek na oge meuni cangkeul ibu. Nuang kapiting kudu ditek-tekan. Tuluy katojos bibir urang teh ku ieu na. Bu. Enak bumbuna, hari keur nyapek katojos keur ibu aduh. Tah Bu, dunia mah kitu. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Semuanya berubah.
Gitu ya, semuanya berubah. Makanya ibu jangan jadikan dunia ini tujuan dari kehidupan kita. Sampai Nabi mengatakan Allahumma la taj'al ad-dunya ghayata hammina, kata Nabi. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini menjadi tujuan dari seluruh keinginan kami. Lamun sagalana kudu di dunia, ibu, naon ke akhiratna atuh. Orang teh. Kalau semua harus diambil di dunia, kiker akhirat mana? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kita nikmati di dunia ini berupa kemewahan itu kecuali diambil dari kebahagiaan kita di akhirat. Ada seseorang, Bu, dipanggil oleh khalifah. Kemudian diberi baju mewah. Baju mewah itu dia pakai dengan bangganya. Ada 2 orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu melihat orang itu. 2 orang sahabat itu mengatakan, apa yang kau pakai ini, engkau ambil dari bagianmu di akhirat, katanya. Tuh, ayeuna lamun kabeh dicokot di dunia, ibu, ke akhirat mana? Matak ibu di alam dunia mah biasa weh. Nya ulah pahiri-hiri, aya bagianna masing-masing. Ibu tong boroning urang di dunia mah kafir oge dibere ku Allah. Sok orang kafir lihat, kehidupannya kan lebih mudah daripada kita ya. Ya kalau hidup kita cuma makan, minum, jalan-jalan, punya anak gitu kan, terus bersenang-senang, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir juga seperti itu. Makanya ibu, dalam kamu sahabat Nabi itu nggak ada yang disebut menikmati hidup, itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka hidup hanya untuk berjuang di jalan Allah, berjihad dan berdakwah. Harusnya seperti itu kita dalam hidup itu. Nah, pola pikir seperti inilah yang sekarang sedang digoyang, ibu, oleh pola pikir barat yang serba materialistis. Semuanya dipandang berdasarkan materi. Itu barat yang pertama kali membawa seperti itu. Kudu we materi. Dulu ibu, sekaya-kayanya sahabat Nabi itu nggak ada yang bermewah-mewah, nggak ada. Abdurrahman bin Auf itu kayaknya triliunan hartanya ibu. Tapi apakah kemudian hidupnya bermewah-mewah? Enggak. Sederhana saja hidupnya. Untuk makan, kebutuhan sehari-hari, selebihnya untuk Islam, dakwah, jihad. Kok bisa seperti itu? Karena teladannya Nabi. Nabi hidupnya sederhana. Zaman sekarang, Bu, ustadznya saja teladannya orang kaya. Ya, ustadz teladannya saja orang kaya. Imah nage 80 miliar gitu kan. Motorna kudu make Harley, ustadz teh ayeuna mah. Lamun make backjul ciga saya teh keren ciga nate ibu. Jadi kudu Harley gitu. Harley teh naikna kieu Bu. Teu aya Harley nu kieu ciga backjul. Apa bedanya Harley dengan backjul yang saya pakai, bebek 70 yang saya pakai? Dasar ruang maju. Cuma motor yang murah itu yang dibeli fungsi, kalau yang mahal yang dibeli itu relasi sosialnya. Supaya kelihatan dia dari kelas yang mana. Matak moal aya nu make Harley mawa galon, moal aya ibu. Gas 3 kilo misalnya, meser tarasi ke warung naik Harley moal aya. Ya, saya memakai backjul, bawa gas, bawa naon biasa karena fungsinya. Tapi bagi mereka dipakai naon sebulan sekali ketika touring saja gitu. Dan terkadang orang yang mengaku ahli ilmu pun hidupnya seperti itu. Kita krisis qudwah. Tidak seperti sahabat dulu yang memiliki qudwah Nabi SAW, sehingga sekaya apapun mereka hidupnya tetap sederhana. Kudu nama nu balaleung harte nyonto ustad nu sederhana teh, ustadnya sederhana, hidupnya sederhana, lain ieu mah ustad anu kabawakeun. Kudu beunghar siga maraneh nanti balik sekarang kehidupan itu. Nah, makanya ibu di dalam hadis-hadis Nabi, lihat Bu, Nabi bersabda apa? Ma masalud dunya fil akhirah. Tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat, kata Nabi, illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan airnya, mencelupkan tangannya
jarinya di air laut, falyanzur bima yarji. Kemudian lihatlah kira-kira yang nempelnya itu seberapa. Nah, Ibu, perbandingan dunia dengan akhirat mah Ibu, ciga curug dicelupkeun ka laut, ditarik sesakna sakitu. Kan sebetulnya tidak layak dibandingkan ibunya. Tanu saeutik ieu nu dibagi-bagi teh Ibu. Mata kuajar aya nu teu kabagian oge da saeutik atuh. Saeutik pisan. Sedangkan akhirat itu wah seperti samudra yang begitu luas. Cing Ibu milih anu saeutik atau napi milih anu seueur? Tah Ibu nu saeutik ieu teh dibagi-bagi tong boroning jalmi cacing cau wae kabagean. Cacing cau wae ada rezekinya dari yang sedikit itu. Makanya enggak usah iri kita dengan orang yang dimudahkan secara dunia. Ya, dunia masih gak kalangkang Ibu. Lamun ku ibu diudag lumpat kalangkang teh tapi lamun ditinggal nuturkeun. Eta dunia. Makanya barang siapa yang tujuannya akhirat, dunia akan datang kepadanya seraya menunduk dan menghinakan diri. Makanya kejar akhirat, dunia menuturkan sorangan. Kalau ibu nuturkan dunia, dunia cantang tu menang, akhirat komo deui. Gitu. Jadi milih dunia, milih akhirat Ibu. Di dunia mah kendaraan saja untuk mencapai apa? Akhirat. Makanya kata Allah, cari bagianmu di akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Wabtagi ma atakallahu darul akhirah. Cari akhirat kata Allah, tapi jangan lupakan bagian di dunia. Jadi dunia mah sebatas jangan lupa ulah poho. Urang masuk di Bali kabudak teh mepujihan teh. Jang kade tong poho salat, pugu salat menu utama. Harusnya jang kade tong poho neangan duit tak gitu. Gitunya. Kenapa? Karena tujuannya adalah akhirat kita. Dunia itu sebatas penyokong untuk mencapai akhirat nanti. Ibu sampai tabu sabaraha ieu kajian orang. Nah, Ibu, kemudian ada satu hadis lagi nih. Dari siapa ini teh? Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu hari Nabi itu sedang tidur Ibu di atas tikar. Kemudian bangun, di pipinya itu ada naon namina teh? Guratan lah, tapak samak. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Ya Rasulullah, lau kunta adan tanah, kalau engkau mengizinkan, fafaroshna laka alaihi syai'an yakika minhu. Kami akan memberimu kasur, menghamparkan kasur buatmu supaya pipimu terjaga, tidak ada garis-garisnya." Tapi apa jawaban Nabi, Bu? Ma ana wa dunya. Apa urusan aku dengan dunia ini? Cing. Jadi kira-kira lamun dinu kasur teh pipahalaeun teh kitu Nabi mah. Lamun sekirana eueuh pahalana jang naon. Piraning urusan samak meuni dipermasalahkeun kitu tah. Kan urang mah tibalik, Bu. Kulem teh kedah hipu wae kasur teh. Kita itu kalau tidur bantal harus empuk. Kasur harus empuk. Nabi itu, Bu, mau dikasih kasur, naon urusan abdi jeung alam dunia. Pirani ngagerat. Kira-kira kalau pakai kasur pahalanya apa gitu. Artinya apa? Bagi Nabi akhirat itu segalanya. Ya, akhirat itu segalanya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innama ana wa dunya. Aku dengan dunia ini, kata Nabi, karokibin, seperti orang yang sedang safar. Istadalla tahta syajaratin, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Sumaroha, kemudian kembali pergi. Watarokaha, dan dia pun meninggalkan pohon itu.
Ibu ari ngiuhan di handapeun tangkal genah teu ibu? Raos. Tapi ibu bade dugikeun ka iraha ngiuhan. Mau sampai kapan ibu berteduh di bawah pohon? Aduh, ieu aya tangkal. Meni genah hihiliwira nepikeun kanundutan ibu teh. Ah abdi mah bade ngalih we ka handapeun tangkal atau jadi kunti meureun ibu teh. Ya, senikmat-nikmatnya kita berdiam diri di bawah pohon, kita pasti akan meninggalkan pohon itu. Kenapa? Karena kita tahu bukan rumah kita itu. Nah, itulah Nabi dengan dunia ini. Da urang mah rarasaan teh lamun ngobrolkeun maot ibunya. Nu maot teh tatangga gitu. Ya. Poho urang ge bakal maut. Padahal maut mah ibu, malaikat maut mah setiap hari dekat dengan kita. Anak saya teriak-teriak, "Abah, aya cucunguk paeh di kamar." Saya bilang, berarti barusan ada malaikat maut masuk ke kamar. Iya, dan itu sering bu, malaikat maut masuk ke rumah saya itu. Kamari oge geus asup deui, cucunguk deui nu paeh teh ibu. Digemrong sirem. Coba kalau suatu saat yang diperintah itu oleh Allah diperintah mencabut nyawa orang yang ada di rumah itu. Artinya kematian itu bu dekat ibu. Ada orang mati ketika ngaji, ada itu teh. Ada yang ketika sujud. Ayo. Oh iya. Ada yang ketika apa? Ketika sujud. Ada itu teh. Ada yang ketika baca Quran. Saudara kita di Palestina berperang, berjihad. Aya oge nu maot keur senam pagi ibu. Keur mamake legging. Jilbab dicekekeun kanu beuheung aya eta teh. Aya nu kitu ibu. Mangkaning gerakanna teh pas nonggeng-nonggengna teh eta teh ibu. Disungkruk tara ibu ngan apal we da tiba heula senama kitu. Lantaran ibu abdi lamun bade ka bumi pun biang eta jalan sok ditutup eta teh kudu senam ibu-ibu padahal jalan umum eta teh. Bari jeung nyetel musik sing tarik ari dipayeuneun aya bidan. Boa bidan teh aya nu nuju ngalahirkeun, tapi si ibu eta da keukeuh we ieu mah jalan keluarga cenah kitu. Ngajak batur eta teh ibu. Ari senam kenging ibu, mangga, tapi di ruangan, anggoan pakaian yang rapi gitu aja. Apa salahnya ibu senam pakai jilbab gamis kan nggak salah juga kan? Ya, nggak usah pakai legging, jeung singlet, naon teh singlet ibu. Lanan ibu, namina laptop, mau laptop aja ngetik. Oh, tank top, sugante laptop. Aya keneh nu kitu di dia ibu. Tos ngaos malah mendingan mapah we mapah ibunya naon namina teh ibu? Jalan kaki gitu pagi-pagi keliling gitu. Itu lebih aman ibu ya. Lebih aman daripada totonggengan memakai legging siga kitu. Tuluy malaikat mau teh geus gemes eta teh ibu. Geus saya ieu si ibu ieu cenah. Gitu kan can aya parentah wae ti Allah gitu tah. Kumaha Gusti itu cabut wae gitu kalau teken antep sugan tobat gitu kan. Antep sugan tobat. Terus keseleun eta teh ibu malaikat maut teh. Bari jeung ibu-ibu hungkul ari anu ieuna lalaki gerah. Asa pangkasepna we si eta teh. Nah ibu itu dunia punya. Jadi coba kalau cara pikir kita terhadap dunia ini dirubah ibu dengan pola pikir akhirat, ibadah itu jadi mudah. Tapi kalau pola pikirnya pola pikir keduniaan terus, ibadah itu rasanya berat. Apalagi kalau ibadahnya berkaitan dengan ibadah harta, aduh susah. Karena ada orang-orang kaya yang tanahnya luas bu, hektaran, tapi untuk wakaf 1 hektar saja nggak mau. Uangnya banyak ibu,
Tapi untuk bangun masjid misalnya di daerah terpencil, gak mau. Lebar. Bikin pesantren, gak mau, lebar gitu. Bahkan ada proposal bantuan dana untuk pesantren pun, cenau tinggal isi ustad memawai proposal rek menta deui. Eta teh nempo ustad teh geus lieur we bu otakna teh. Geus kabayang kudu mere gitu. Menta wae cenah ustad teh padahal lain jang sorangan untuk dakwah. Kenapa? Pola pikirna kaduniaan. Makanya coba dirubah dari sekarang mengikuti pola pikir Ibrahim bahwa ternyata harta dan anak-anak itu hanya ujian saja itu. Di sisi Allah ada pahala yang lebih apa? Lebih besar. Nah, makanya Ibu, kenapa kita menyembelih kurban itu? Salah satu hikmahnya apa? Untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita itu. Lantaran binatang mah pagaweanana ngan saukur dahar. Makanya orang-orang kafir itu digambarkan seperti binatang dalam Quran itu. Allah berfirman apa? Innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kerjaannya hanya makan-makan, bersenang-senang. Mereka itu seperti binatang apa? Ternak, kata Allah. Maka kita menyembelih binatang ternak itu sebagai lambang membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Di mana sifat kebinatangan itu hanya mengikuti keinginan-keinginan duniawi saja. Ya. Tapi boleh nggak ibu jadi orang kaya? Boleh. Bahkan harus ya kata ibu mah. Cuma ingat, kekayaan itu untuk apa? Gitu ya. Setelah kaya mau apa gitu? Itu pertanyaannya. Makanya kalau di sini ada yang ditakdirkan jadi orang kaya, jadilah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Bagaimana beliau berwakaf, berzakat, infak, sodako, membantu dakwah, itu Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya. Jangan sampai setelah kaya teh kaya, weh hungkul ibu mah menikmati hidup, traveling, healing. Jalan-jalan pagaweanana, makan di sana sini, restoran gonta-ganti. Jangan seperti itu. Ya. Jadi coba apa yang bisa kita berikan untuk Islam ini? Ya. Hidup kita itu tidak lama, Ibu. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Nah, kemudian Ibu, dalam sebuah hadis dari Abu Hazm, dari Sahal ibn Sa'ad, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Zulhulaifah. Tiba-tiba ada bangkai kambing. Maka Nabi berkata, aturawuna hadhihi haniyatan ala sahibiha. Menurut kalian bangkai kambing ini bagaimana menurut pemiliknya? Hina atau tidak? Gitu. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai kambing tersebut. Tuh, Ibu, ternyata bangkai kambing itu lebih mulia ketimbang dunia. Jadi orang yang memperebutkan dunia itu sejatinya sedang memperebutkan sesuatu yang lebih hina dari bangkai kambing. Nepikeun ka sikut, injak bawah, sikut pinggir, pukul atas, kan gitu. Nu penting mah orang menang bae batur mah. Padahal bangkai kambing lebih mulia daripada dunia. Bagi seorang muslim tentunya. Tapi bagi kafir mah Ibu, dunia teh siga surga. Nabi mengatakan dunia itu penjara orang-orang beriman, surganya orang-orang kafir. Ari di penjara bebas tuh Ibu? Henteu. Ya, di penjara mah teu bebas. Kecuali penjara di negeri Konoha.
Sok aya nu bararebas teh ongko di penjara tapi keur ulin ka Panggi. Di negeri Konoha mah. Nu korupsi. Ya. Orang di penjara itu kan tidak bebas. Nah begitulah muslim di dunia ini. Ada aturan hidup itu. Gak semaunya. Kalau ibu ingin bebas, nanti di surga. Abdi mah hoyong di dunia bebas, jadi kafir we atuh. Kalau ingin bebas di dunia, jadi kafir saja. Kenapa? Kafir itu tidak terikat aturan agama. Selama kita muslim, kita punya aturan hidup yang harus kita ikuti. Gitu. Cek Allah, kieu kudu kitu. Kata Allah gak boleh, jangan. Ya, tong tibalik. Nah, aya nu leuwih hina tibatan dunia, Ibu. Siapa? Mereka yang mengagungkan dunia. Lebih hina lagi itu. Sesuatu yang hina kok diagung-agungkan. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ad-dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia itu terlaknat. Mal'unun mafiha, dan semua isinya terlaknat kecuali 4 saja. Apa Bu yang 4 itu? Coba. Kata Nabi, dunia ini semuanya apa? Terlaknat di sisi Allah kecuali 4. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Hari nuju ngaos, nuju zikir ente Bu? Kita sedang zikir. Berarti kalau hari ini dunia sedang dilaknat, kita tidak termasuk di dalamnya insya Allah. Ya. Anu kedua, wa mawalah, segala sesuatu yang dicintai Allah. Mobil ibu, rumah ibu, uang ibu, itu terlaknat itu. Kecuali mobil, rumah, dan uang ibu itu dicintai Allah. Bagaimana caranya supaya harta kita dicintai Allah? Gunakan di dalam kebaikan, ya. Salurkan untuk infak sodakohnya, wakafkan sebagiannya, jangan lupa zakatnya, bantu orang yang sakit, yang fakir, miskin, bantu pesantren dalam dakwahnya. Supaya apa? Supaya harta kita tidak dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, yang tidak dilaknat oleh Allah, alimun, ahli ilmu. Dan yang keempat, muta'allimun, orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tidak termasuk kepada satu dari yang 4 ini, maka kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Matak Ibu, aduh mudah-mudahan orang mah nuju ngaos di dieu mah ibunya. Nah, kemudian Ibu, itu hikmah yang pertama dan sengaja saya perpanjang bahasanya untuk merubah cara pandang kita terhadap apa? Dunia ini. Jangan sampai pola pikir kita pola pikir kebendaan, keduniaan yang disebut dengan apa Ibu? Materialistis. Tah, ulah siga kitu ah. Ini sok aya cewek matre, cenanya istilahna gitunya. Cewek matre ke laut aje kan gitu. Aya di dieu kitu cewek matre. Matre, Ibu apal matre? Matre eta nu sok ditapelkeun dina eta gini. Hah? Matre, matre gini sakjang ditanda tangan eta. Cewek matre di pos giro. Tah, Ibu, hikmah yang kedua, dengan cara pandang keakhiratan itu, itulah nanti yang akan mendorong pengorbanan. Makanya hikmah yang kedua dari kurban itu makna pengorbanan. Ketika Ibu berkurban itu, memberikan sesuatu kepada Allah, itu sebagai lambang sebetulnya. Apa yang bisa Ibu korbankan untuk agama ini gitu. Apa yang bisa Ibu korbankan untuk Allah. Selama kita di dunia itu apa yang sudah kita berikan untuk agama ini gitu. Ketika orang-orang Palestina memberikan harta dan nyawa mereka untuk memperjuangkan agama ini misalnya. Ketika dulu para sahabat
memberikan harta dan jiwa mereka. Kira-kira apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Karena Ibu, motivasi terbesar dalam pengorbanan itu keimanan kepada akhirat itu. Ketika orang beriman kepada akhirat, itu akan sangat mudah bagi dia untuk melepaskan dunia. Makanya sebesar apa pengorbanan kita untuk Islam, itu melambangkan sedalam apa keimanan kita terhadap akhirat. Semakin dalam iman seseorang, semakin mudah dia berkorban untuk agama ini. Makanya coba Ibu lihat di dalam Al-Quran misalnya, di mana Allah berfirman At-Taubah misalnya ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa apa? Mereka a'zamu darajatan indallah. Bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, itu Ibu, makna yang kedua. Dan yang terakhir Ibu, makna yang terakhir yaitu makna kesabaran. Ya. Bahwa di dalam pengorbanan dituntut untuk bersabar. Di dalam pengorbanan dituntut untuk apa? Bersabar. Kenapa? Karena tanpa kesabaran orang tidak akan bertahan untuk selalu berkorban di jalan Allah. Makanya banyak orang-orang yang awalnya dia berjihad, awalnya dia berdakwah, karena tidak sabar maka dia meninggalkan dakwahnya itu. Itu banyak yang seperti itu. Saya mengenal beberapa orang yang gak sabar dalam dakwah itu, akhirnya dia meninggalkan dakwah ini. Ya, padahal di dalam kesabaran itulah kita akan mendapatkan kemenangan. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24 misalnya Allah berfirman apa? Wa ja'alna minhum a'immatan. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin. Kami jadikan mereka pemimpin. Kenapa? Yahduna bi amrina. Mereka memimpin dengan hidayah dari kami. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Gitu ya. Jadi supaya kita menjadi umat yang memimpin itu, kita harus memiliki kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Dalam Ali Imran 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah berada di dalam kesabaran, warabitu, dan hendaklah kalian waspada, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Gitu ya. Nah, jadi ketika Ibu berkurban ada makna kesabaran di sana. Orang yang tidak bersabar Ibu tidak akan mau mengeluarkan hartanya. Gak mau. Gitu. Kenapa? Karena bagi mereka ini harta segala-galanya. Saya mendapatkan harta ini ti isuk jedur sampai ke kasore jeder gitu kan. Mencari uang dug hulu pet nyawa cina Ibu gitu. Sekarang harus diberikan. Gitu. Harus disedekahkan, harus diwakafkan. Kehulaanan kan gitu cek orang Sunda mah. Nanti dulu. Saya bekerja setiap hari siang malam, masa sekarang harus diberikan begitu saja? Dia tidak sabar dengan ujian apa? Harta yang dimilikinya itu. Nah, oleh sebab itu Ibu, dengan berkorban diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan sabar di dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kita. Gitu. Itu makna kesabaran. Nah, Ibu, sampai di situ saja dulu ya, karena sudah jam 11. Mungkin sekarang waktunya kita pakai untuk tanya jawab, gitu ya. Silakan, Ibu panitia, mangga.